Yes, selamat datang di AR Otomotif. Dalam video kali ini kita akan review sebuah unit dari Suzuki. Ini merupakan Suzuki R3. Yes, ini merupakan Suzuki R3 generasi pertama dan ini trim GX. Secara desain mobil ini terlihat sangat membulat kalau dari belakang sampai ke depan. Membulat-bulat semua bentuknya, tapi mobil ini dapat memecah penjualan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia, sehingga mobil ini layak diperhitungkan oleh Toyota dan Daihatsu untuk menjadi rival sebuah Avanza dan Xenia. Memang mobil ini sebuah bentuk berbulat-bulat dan memiliki bentuk yang dinamis. Mobil ini dilengkapi dengan sedikit chrome di bawah sini dan di grillnya sini, membuat tampilannya menjadi agak elegan, dan headlampnya yang sangat besar ini dengan menggunakan lampu yang berteknologi halogen. Kemudian fog lamp di bawah yang menggunakan teknologi halogen juga. Sedikit informasi, mobil ini juga dirakit dan dijual di Malaysia dan di branding menjadi Proton R3, dan mobil ini mengusung platform yang sama seperti Suzuki Swift, makanya bentuk depannya tuh sama, agak bulat-bulat gitu ya, sama kayak Swift. Untuk dimensi mobil ini sendiri, mobil ini memiliki panjang 4,3 meteran, kemudian tingginya itu dia hampir 1,7 meteran dan lebarnya pun hampir sama dia meteran. Nah, di atas itu ada antena, dan antenanya tuh diganti dengan antena Safin yang ada di belakang situ. Kalau berbicara dapur pacunya, kita coba buka. Mobil ini mengusung mesin yang sangat tanggung karena mobil ini menggunakan mesin 1400 cc yang dapat menghasilkan tenaga 91 horsepower di RPM 6000 dan torsi 130 Nm di RPM 4000, dan semua tenaga tersebut disalurkan ke dua roda depan menggunakan dua buah transmisi manual 5 percepatan dan ada juga otomatis 4 percepatan. Oh iya, mobil R3 generasi pertama ini juga tersedia dalam mesin diesel. Jadi kalau kalian pengen menggunakan mobil kecil bermesin diesel, Anda bisa menggunakan Suzuki R3 diesel. Berbicara tampak sampingnya, mobil ini ya masih terlihat sangat membulat, dan yang jadi perhatian gua dari tadi itu adalah belakangnya. Kacanya aja sekecil ini, gimana bangku belakangnya. Dan space-nya tuh sangat kecil banget, walaupun pintu tengahnya tuh gede banget ya. Pintu tengahnya tuh lebar banget dan belakangnya itu kecil banget, jadi orang melihat dari luar itu belakangnya tuh pasti sempit banget deh gitu ya. Kemudian tipe GX ini velgnya tuh dia sudah menggunakan velg berwarna two-tone yang dibalut ban 205/55 ring 16 untuk mobil ini, karena mobil ini infonya sudah diganti ban standarnya. Nah, kemudian handle-nya dia berwarna sewarna body dan ada spion yang sewarna body juga, dan ada lampu sen di spionnya sini. Kalau untuk sistem pengeremannya, mobil ini depan sudah menggunakan disc, namun belakang memang masih menggunakan drum, sama dengan mobil-mobil di kelasnya yang masih menggunakan kombinasi disc dan drum. Ini dia tampak belakang dari Suzuki R3 yang masih tetap bentuknya tuh membulat, tapi memiliki liku-liku yang cukup menarik karena di belakang sini ada chrome yang ada tulisan R3-nya seperti kesan mobil-mobil mewah. Kemudian belum ada spoiler integrasi, tapi dia ada lampu rem di atasnya sini, dan ini ada kecerutan air di atas sini. Kemudian kaca belakang belum dilengkapi dengan defogger, dan ada wiper yang bergerak 90 derajat. Kemudian lampu-lampuannya dia masih menggunakan halogen semua. Kemudian sudah dilengkapi dengan sensor parkir 2 titik di bawah sini, dan ada reflektor 2 titik juga di bawah sini. Kita coba lihat bagasinya. Nah, bagasinya kalau menurut kami cukup lumayan karena dia bisa memuat koper berukuran medium. Tapi kalau kalian merasa bagasinya kurang luas, kalian bisa melipat bangku belakang ini sehingga bagasi belakangnya ini menjadi lebih luas dan rata lantai, sehingga kalian bisa memuat barang lebih banyak lagi. Kemudian mobil ini juga sudah dilengkapi dengan tempat toolkit yang ada di pojok sini. Ini ada dongkrak, kunci-kuncian bisa ditaruh di pinggir situ.
Gua udah duduk di bangku paling belakang dari Suzuki R3 ini, dan menurut gua di belakang sini cuman cukup diisi 2 orang dewasa aja. Karena kalau diisi 3 orang tidak recommended sekali, karena memang dilihat dari bentuk bangkunya pun hanya untuk 2 orang. Dan sofa duduk di belakang sini lumayan ya, posisi tengah ini tadi udah gua setting di tengah-tengah, jadi legroomnya lumayan ada. Posisi duduk di belakang sini pun nggak terlalu ngegantung ya kakinya, jadi lumayan enak. Namun bangku belakangnya ini nggak bisa di reclining, jadi fix gini. Dan satu lagi, ini harus didorong dikit biar nggak terlalu ganjel punggung kalau buat gue. Dan headroomnya juga lumayan lega. Kemudian di belakang sini tidak ada asupan listrik sama sekali, namun ada 2 buah cup holder, satu kanan kiri, dan tempat penyimpanan lumayan banyak di kanan kirinya sini. Kalau duduk di tengah sini, posisi bangkunya gua taruh di tengah-tengah ya, jadi menyisakan ruang legroom yang cukup lega dan headroom yang lumayan lega. Dan kalau misalnya bangku ini disetting di tengah-tengah, itu muka gua tuh terlalu dekat sama AC yang ada di atas sini. Dan bangku ini juga bisa di reclining, dan yang sayang sekali juga ini harus diangkat dikit biar punggung gua nggak keganjel. Di tengah sini apa aja yang kita dapat, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita pasti dapat asupan AC ini dari atas sini. Kemudian di belakang sini dapat asupan listrik juga. Di bawah sini ada power outlet, dia 1 biji 12 volt. Udah. Oh iya, dapat armrest. Kalau ini karena mobil ini dipasang sarung jok, jadi joknya itu berwarna hitam. Kalau warna bawaannya tuh dia warna beige, sama kayak yang warna beige ini door panelnya. Kemudian di tengah sini tuh dia ada ininya ya, ada armrestnya. Kita buka armrestnya. Nah, di tengah sini ada armrestnya, namun memang nggak ada cup holdernya. Jadi cup holdernya itu ada di door panelnya kanan kirinya itu. Kalau door panelnya dia menggunakan bahan plastik keras, mengingat memang ini sebuah low MPV. Dan handle pintunya ini dia berwarna chrome. Kemudian ada power windownya. Di sini ada yang berbahan fabric gitu, dan dia tuh gak empuk karena dia keras banget. Dan di bawahnya tuh ada side pocket sama cup holdernya. Bangku tengahnya ini dia dibelah jadi 2, cuman pembelahannya terlalu berat sebelah. Kalau mobil biasanya itu dibelah 60-40. Kalau mobil ini tuh dia dibelah 70-30. Nah, kalau ini kita duduk di depan dari Suzuki R3, dan inilah bentuk dashboard dari Suzuki R3. Kita bahas satu persatu apa yang kita dapat di depan sini. Yang pertama ya, ini sebuah LMPV, jadi bahan dashboardnya menggunakan bahan keras. Nah, kalau ini variasi ya, tambahan dari pemiliknya, biar kalau naruh handphone di sini nggak gampang jatuh. Kemudian warnanya ini dia warna apa nih? Warna abu-abu dipadu dengan warna beige bawahnya. Kemudian kita bahas di tengahnya. Di sini ada panel AC yang dikelilingi sama warna silver, dan ada lampu hazardnya di tengah. Ada tombol hazardnya di tengah. Di bawahnya ini ada entertain system yang menurut kami cukup lengkap pencet-pencetannya, dan pencet-pencetannya itu fisik. Dan ini masih bisa menggunakan compact disc. Nah, tampilannya itu dia LCD-nya hanya untuk menampilkan informasi pemutaran saja, tidak bisa menampilkan video. Kemudian sebelah kiri ini buat power sama volume, kemudian sebelah kanan ini buat ini. Nah, di bawahnya lagi itu ada kontrol AC yang menurut kami cukup lengkap, karena dia ada pengatur semburan arah AC. Jadi bisa ke atas aja, bisa atas bawah, atau bisa bawah aja. Terus kemudian di bawahnya dia ada power outlet 12 volt, dan juga ada USB slot 1 biji, dan di dalam bawahnya lagi itu ada tempat penyimpanan yang agak dalam, dan ada cup holder di bawah situ. Kemudian di belakangnya lagi ada persneling, ada handrem yang masih menggunakan otot, yang ujungnya ini ada krum-krum. Gak penting banget sih sebenarnya. Kita berbicara tempat penyimpanan terbuka. Tempat penyimpanan terbuka tadi seperti tadi, di bawah situ ada, di cup holder ada. Kanan kiri pintunya ada side pocketnya sama cup holdernya. Kemudian di sini nih ada tempat penyimpanan juga. Kenapa mobil-mobil sekarang banyak tempat penyimpanan di dashboard ya? Coba komen di kolom komentar ya, kenapa di dashboard sekarang banyak tempat penyimpanan buat handphone ini lebih tepatnya. Nah, kemudian kalau kita berbicara tempat penyimpanan tertutup, dia hanya ada di sini saja, yang menurut kami lumayan besar, karena di sini tuh nggak ada konsol boxnya, jadi tempat penyimpanan tertutupnya cuma itu aja. Panel AC sebelah kiri itu ada cup holdernya. Kita pencet akan muncul cup holdernya. Jadi kalian kalau mau minuman kalian tetap dingin, kalian taruh aja di situ. Karena itu posisinya pas banget di depan AC, minuman kalian akan tetap dingin. Setirnya
Berbeda dengan generasi kedua ya, kalau generasi kedua itu dia udah flat bottom, tapi kalau yang generasi pertama ini dia belum flat bottom, dia masih bulat dan dia berwarna abu-abu yang ada tombol-tombolan di sebelah kiri sini buat akses entertainment systemnya itu. Kemudian setirnya juga ini sudah bisa di setir, namun memang dia belum bisa di setir secara teleskopik. Nah, kita berbicara instrumen clusternya standar mobil pada zamannya, bulat-bulat kanan kiri dan tengahnya tuh ada MID-nya, dan MID-nya cukup lengkap karena ada rasio BBM-nya. Kemudian kanan kirinya tuh ada kecil bulatan gitu, dia buat temperatur mesin dan juga untuk posisi bahan bakarnya. Sebelah kanan setir ya ada panel AC, kemudian ada tempat penyimpanan terbuka lagi. Sayangnya di sebelah pengemudi ini dia nggak ada buat cup holder depan AC-nya ya, dia polos gitu aja. Sayang banget sebenarnya, kalau dikasih itu lebih bagus lagi ya kayaknya. Kemudian di bawahnya dia ada pengaktifan fog lamp, kemudian sama apa namanya itu sensor parking. Nah, kemudian door panelnya dia masih menggunakan bahan plastik keras juga, dan sini ini ada silveran yang lumayan gede. Yang di bawahnya tuh dia ada yang berbahan fabric. Kemudian handle-nya sama kayak di tengah, dia berwarna chrome, dan ada power window 4 titik yang otomatis hanya di pengemudi aja, dan ada door lock-nya juga. Kemudian mobil ini juga sudah dilengkapi dengan electric mirror yang sudah dilengkapi dengan automatic refresh. Nah, cukup lengkap sekali yang kita dapatkan di R3 ini. Kemudian yang selanjutnya adalah yang bikin gua menarik itu adalah bangkunya yang sudah lengkap penyetelannya, karena dia ada high adjusternya, kemudian reclining dan maju mundur off. Kemudian ada ini spion tengah yang belum ada dynac-nya, kemudian anti-slip yang tidak ada kacanya, yang kanan nggak ada. Kemudian ini ada lampu bacanya di situ. Well, itu tadi review kami tentang Suzuki R3 ini. Gimana menurut kalian? Worth it nggak mobil ini kita beli dengan varian yang ada, dengan model yang ada, dengan fitur-fitur yang ada? Mungkin itu dulu video kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan share semua video ke sosial media Anda. Dan jangan lupa subscribe juga buat Anda yang belum, dan aktifkan tombol loncengnya. Bersama gua Anwar, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam otomotif.